siswa-siswi sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ena di video pembelajaran kita yang kelima. Hari ini, sebelum Ibu mulai dan pelajaran, Ibu selalu mengingatkan kepada siswa-siswi sekalian untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Karena saat ini masih dalam suasana COVID-19. Setelah itu yang berikut. Hari ini pun juga kita akan membicarakan materi yang kedua di bab yang kelima. Materi itu berjudul Yesus yang berbelas kasih. Nah, siswa-siswi sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita pahami di materi ini, yakni yang pertama, diharapkan para siswa-siswi sekalian mampu menjelaskan arti bela rasa. Yang kedua, diharapkan para siswa-siswi mampu menjelaskan sikap bela rasa di dalam kehidupan setiap hari. Yang ketiga, para siswa-siswi menjelaskan sikap orang Kristiani terhadap orang lain sesuai dengan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 37. Dan yang keempat, diharapkan para siswa-siswi sekalian mampu meneladani sikap Yesus di dalam kehidupan setiap hari sesuai dengan Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi sekalian, sebelum kita membicarakan materi secara lebih dalam, mari kita membuka pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadapan-Mu karena Engkau tetap mencurahkan kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, urapilah kami selalu dengan rahmat Roh Kudus-Mu agar kami mampu menyelesaikan materi ini dengan sebaik mungkin. Doa ini ya Tuhan kami haturkan kehadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, oke siswa-siswi sekalian. Sekarang ini Ibu mengajak para siswa-siswi sekalian mengamati gambar yang ada di sini. Ya, amati gambar yang pertama pun gambar yang kedua. Ya, setelah kamu mengamati gambar ini, Ibu akan memberikan dua pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, peristiwa apakah yang terjadi di dalam gambar tersebut? Yang kedua, bagaimanakah perasaanmu setelah mengamati gambar tersebut? Silakan engkau mengerjakannya di kertas dan ini merupakan tugas untuk LKPD hari ini. Ya, baik para siswa-siswi sekalian, pada masa sekarang makin banyak orang yang hidup dalam kesulitan, baik itu kemiskinan maupun karena kelaparan. Di mana-mana kita menjumpai ada orang yang menderita akibat kelaparan atau kemiskinan. Mereka tidak mempunyai rumah dan juga karena ada peperangan. Dalam situasi seperti ini, pastilah mereka sangat mendambakan uluran kasih dari sesamanya. Kasih yang diperoleh seseorang dari sesama dapat membuat orang merasa didukung dan diperhatikan. Sebaliknya, seseorang yang tidak pernah merasakan kasih sesamanya akan merasa sendirian, tidak berdaya, dan bahkan akan adanya yang namanya putus asa. Syukurlah banyak orang yang saat ini suka sekali peduli pada penderitaan orang lain. Namun, masih banyak pun juga orang yang tidak peduli terhadap penderitaan sesamanya. Ya,
Orang yang peduli terhadap penderitaan orang lain kita sebut dengan istilah bela rasa atau belas kasih. Ya, sekarang kita akan melihat apa pengertian dari bela rasa itu. Ya, kata bela rasa sebenarnya untuk menggantikan kata agape yang artinya ada kasih, ada juga cinta. Dan para siswa-siswi sekalian, secara harfiah kata bela rasa itu berarti ikut merasakan penderitaan sesama. Sikap bela rasa artinya sikap turut merasakan penderitaan orang lain sebagai bagian dari penderitaannya sendiri. Dan para siswa-siswi sekalian, kita tahu bahwa ciri khas kehidupan orang Kristiani adalah kasih. Kasih sebagai hukum pertama dan utama. Salah satu kesulitan untuk melaksanakan kasih itu yakni adanya keegoisan, adanya iri hati. Itu. Keegoisan dan keirihatian ini menyebabkan kita sulit melakukan yang namanya belas kasih atau bela rasa. Diharapkan kita harus belajar untuk berbela rasa atau berbelas kasih atau peduli terhadap penderitaan orang lain. Ya. Nah, siswa-siswi sekalian, bagaimana sikap bela rasa dalam kehidupan kita setiap hari? Ya, semua orang dapat berbelas kasih kepada sesama, baik orang miskin, anak-anak, ataupun orang tua. Belas kasih bukan terutama menyangkut besar kecilnya bantuan yang diberikan oleh orang lain. Hal yang penting dalam sikap berbelas kasih atau bela rasa adalah kasih. Kasih adalah sikap bela rasa, merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan dirinya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua orang yang kaya raya mempunyai sikap bela rasa atau belas kasih. Sebaliknya, banyak orang miskin yang memiliki belas kasih terhadap sesamanya, terutama yang lebih menderita dari dirinya sendiri. Contohnya, membantu teman yang mengalami kesulitan. Ya, para siswa-siswi sekalian, berkaitan berbelas kasih atau bela rasa, di dalam gereja Katolik pun juga seringkali membicarakan tentang bela rasa atau belas kasih. Dan di kitab suci kita pun juga diajar untuk selalu berbelas kasih atau berbela rasa. Dan kitab suci yang kita ambil yakni yang pertama Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 37. Dan yang kedua di Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Ibu minta para siswa-siswi sekalian membuka kitab sucinya di rumah masing-masing dan bacalah dengan teliti. Ya, siswa-siswi sekalian, di dalam kitab suci tadi, terutama di kitab yang pertama di Injil Lukas tadi, kita mendengar bagaimana nasihat Yesus untuk mengasihi musuh. Kita harus mampu mengasihi musuh kita, mendoakan dia agar dia pun memperoleh keselamatan.
Sudah itu, di bacaan yang kedua tadi di Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17, kita pun mendengar bagaimana Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain. Mengapa ia melakukan itu? Karena ia merasa belas kasih atau berbela rasa dengan ibunya atau mamanya yang suka sekali menangis karena anaknya yang meninggal. Ya, para siswa-siswi sekalian, sikap sebagai orang Kristen terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita berdasarkan kedua Injil tersebut, yakni di dalam kehidupan kita tidak gampang menemukan orang yang memiliki rasa belas kasih kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi kita tetap saja ada orang yang menuntut balas kepada musuh yang telah menyakitinya, berbuat jahat kepada kita. Di situ seringkali kita mendengar istilah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi kata ini sudah dirubah oleh Yesus. Yesus mengharapkan supaya kita harus bisa mengasihi musuh kita tanpa menuntut balasan. Yesus telah menunjukkan sikap belas kasih-Nya yang sangat besar kepada kita manusia. Sikap belas kasih Yesus terutama ditujukan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, dan bahkan mereka-mereka yang disingkirkan dari kehidupan bersama di dalam masyarakat. Yesus selalu peduli dan berbela rasa terhadap orang yang saat ini masih dalam keadaan menderita. Baik siswa-siswi sekalian, apa makna tindakan belas kasih Yesus yang kita lihat di dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17? Maknanya untuk kita yakni bagi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, kemalangan atau penderitaan dan kematian dipandang sebagai hukuman dari Allah akibat dosa. Itulah sebabnya Yesus sangat tergerak hatinya ketika dia menyaksikan kepedihan dari seorang ibu janda yang anaknya meninggal. Dalam cerita kitab suci tadi, yakni bahwa Allah tidak menginginkan ibu itu hidup dalam kepedihan dan penderitaan. Maka dengan menghidupkan anaknya sematawayang, Yesus ingin menyatakan Allah yang membebaskan, Allah yang berbelas kasih kepada orang seperti Yesus mewartakan kerahiman Allah, yakni Allah yang peduli dan berbelas kasih kepada orang-orang yang tertimpa kemalangan dan putus harapan. Melalui sikap dan tindakannya, Yesus ingin menyatakan cinta Allah kepada manusia tanpa kecuali. Dia tidak pernah mengkotak-kotakan. Dia selalu mencintai manusia itu secara keseluruhan. Kasih Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa disingkirkan dapat diselamatkan, dan melalui Allah ia pun memperoleh keselamatan. Tindakan Yesus yang menunjukkan sikap berbelas kasih dapat juga kita lihat di peristiwa
Yesus menyelamatkan wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Sudah itu, Yesus pun juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, baik yang sakit kusta maupun karena sakit ayan. Masih banyak lagi tindakan-tindakan belas kasih Yesus yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita setiap hari. Baik siswa-siswi sekalian, di dalam kehidupan ini kita pun diajak oleh Yesus untuk selalu mengasihi sesama kita. Jikalau sesama kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, lebih khususnya jika engkau berhadapan dengan teman dan temanmu itu tidak memiliki blue point, maka engkau harus bisa memberikan dia pinjaman atau memberikan dia blue point supaya dia bisa melakukan atau melaksanakan pekerjaannya. Atau kita pun juga diharapkan untuk selalu mengunjungi orang-orang yang sakit, menghibur orang-orang yang putus asa. Dan itulah ajakan atau ajaran dari Yesus untuk kita semua, supaya kita pun juga harus mampu berbelas kasih kepada semua orang. Oke, siswa-siswi sekalian, setelah kita membicarakan panjang lebar tentang materi, sekarang ini Ibu akan memberikan LKPD. Ya, untuk LKPD-nya ada 3 soal. Yang pertama, yakni berkaitan dengan gambar tadi, yakni peristiwa apakah yang terjadi di dalam gambar yang telah engkau amati pada awal tadi? Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah engkau mengamati gambar tersebut? Yang ketiga, apa makna dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17 bagi engkau? Ya, LKPD ini engkau kerjakan dengan baik dan akan dikumpulkan sepekan yang akan datang. Ya, baik siswa-siswi sekalian, setelah kita membicarakan panjang lebar tentang materi, maka kita menutupi pelajaran ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagi-lagi ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami dalam kegiatan belajar mengajar kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, lindungilah kami selalu dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melayani dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari untuk selalu mengasihi sesama kami. Doa ini ya Tuhan kami aturkan ke hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih para siswa-siswi sekalian. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu berpesan minggu depan kita masuk di tema yang ketiga, yakni yang berkaitan dengan Yesus Sang Pengampun. Dan akhirnya Ibu ucapkan selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatian para siswa-siswi sekalian.